Zion, come, Zion, waiting for the kingdom, waiting for the kingdom. In His name I find, 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 in His name I find the joy, name I find the joy I seek. Shalom, shalom. Selamat pagi buat Bapak Ibu yang ada di Indonesia dan buat kami yang ada di East Coast ya, Pak Ahok, saya ada di Amerika. Kami sekarang sudah mau menjelang malam ya, dan selamat menjelang tengah malam buat Ibu Murni yang ada di Eropa. Bapak Ibu, tidak terasa ya, weekend sudah berlalu. Nah, kemarin kita udah beribadah. Nah, siapa nih Bapak Ibu yang absen ibadah di gereja masing-masing? Jangan ada yang absen ya. Hidup kita adalah satu anugerah, diberikan Tuhan kesempatan buat kita. Itu kita harus mengucap syukur. Kita harus tahu bagaimana artinya beribadah. Nah, pagi hari ini biasanya di Jumsema Adonai selama 6 hari berturut-turut ya. Dari hari Senin sampai hari Sabtu, kami mengadakan renungan pagi. Renungan pagi dari Sema Adonai berkati banyak orang ya. Nah, pagi hari ini kita dilayani oleh Ibu Suryani dan temanya sangat menarik. Mekar di saat sulit ya. Bapak Ibu, sebelum kita memulainya, saya mengajak kita untuk berdoa bersama. Saya akan memimpin. Mari di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapak, kalau kami diberikan kesempatan berkat, kami tahu ada berkat khusus yang akan datang kepada kami dan kami mau menerima berkat itu ya Bapak. Bapak tolong kami agar kami semua ya Bapak tahu arti berterima kasih atas kehidupan yang Bapak berikan kepada kami. Serta Bapak ajar kami untuk setia senantiasa di dalam setiap perkara. Engkau selalu memimpin kami ya Bapak. Engkau ada di saat-saat sulit dalam kehidupan kami. Bahkan ya Bapak, Engkau adalah sebagai penolong dan pengharapan bagi kami. Pagi ini waktu Indonesia, Bapak, biarlah seluruh kehidupan umat-Mu, Bapak, sebelum mereka beraktivitas ya Bapak di dalam kehidupan kami, biarlah kami terlebih dahulu, Tuhan, berdatang kepadamu. Karena kami tahu, Bapak, ada kuasa yang mengalir dari surga untuk setiap anak-anak-Mu yang penuh pengharapan, yang mendekatkan diri kepadamu ya Bapak. Ada kuasa impartasi yang dari surga, kemenangan demi kemenangan, kekuatan demi kekuatan yang akan menyertai setiap anak-anak. Bapak Surgawi, berkati Ibu Suryani yang ada di tengah kami saat ini. Kami percaya Bapak, apa firman yang telah Engkau siapkan melalui hamba-Mu ini akan memberkati kami. Dan berbicaralah kepada kami ya Bapak. Mampukan kami Bapa untuk menangkap isi hati-Mu dan kami mengerti dan berikan kami hikmat untuk dapat melakukan seluruh firman Tuhan dan perintah-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa Surgawi, terima kasih, segala pujian dan segala puji syukur Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ada amin Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu ada berada sekarang, pasti amin. Hidup kita adalah satu anugerah, Bapak Ibu. Kita diberikan kesempatan ke Tuhan. Inilah waktunya kita mendekatkan diri beribadah setiap saat ya, bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita mau menyambut firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita bernyanyi bersama-sama dengan pujian serah. Nah, dipersilakan. Apakah kau payah mencari
mencari-cari, apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu, pada kaki Yesus letakkanlah. Serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkan pada Yesus. Ia akan ganti segala duka menjadi suka. Ia akan ganti segala duka menjadi suka. Tak pernah dia janji selalu kan panas, dan tak pernah dia janji hanya ada hujan. Tapi dia janjikan memberi kekuatan bila topan ganas melandamu. Serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkan pada Yesus. Ia akan ganti segala duka menjadi suka. Apakah kau payah mencari-cari, apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu, pada kaki Yesus letakkanlah. Serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkan pada Yesus. Ia akan ganti segala duka menjadi suka. Ia akan ganti segala duka menjadi suka. Tak pernah dia janji selalu kan panas, dan tak pernah dia janji hanya ada hujan. Tapi dia janjikan memberi kekuatan bila topang ganas melandamu. Serahkanlah,
serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Amin. Amin, amin. Pujian ini adalah janji buat kita anak-anak Tuhan. Kita jangan khawatir kalau kita berjalan bersama Tuhan ya. Saya percaya itu. Saat ini kami Sema Adonai sedang sedih ya karena channel kami di take down. Dikatakan bahwa kami melakukan kejahatan. Apa yang kami lakukan kejahatan di Jum Sema Adonai hanya memberitakan firman Tuhan. Seminggu yang lalu ada yang ambil channel kami, diganti passwordnya, tapi dengan susah payah kami berkata, akhirnya kami kembalikan seminggu yang lalu. Jadi 5 hari setelah diambil, di take down, diambil. Tapi saya percaya bahwa semua ini yang terjadi, Tuhan tidak menutup mata. Iblis tidak senang di mana ada pemberitaan firman. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya apapun yang kita telah perbuat, itu Tuhan sedang mengajarkan kepada saya. Jangan cari penilaian ya di dunia ini, tetapi di alam sana. Dalam masa yang sulit yang kami hadapi begini, saya sendiri percaya tidak perlu khawatir. Tenang saja. Kita tetap memberitakan firman di Jum Sema Adonai ini. Baik Ibu Suryani, saya menyambut Anda. Apa kabar Bu? Ya, puji Tuhan, saya sehat ya. Puji Tuhan, Bu. Iya, ini waktu kesempatan untuk Ibu untuk menyampaikan renungan pagi. Dipersilakan, Bu. Ya, shalom saudara-saudara di mana saja Anda berada, baik di dalam dan di luar negeri ya. Puji Tuhan, tidak terasa hari ini sudah hari yang ke-15 dari tahun 2024. Itu dahsyat banget ya. Saudara ada bangun pagi ya dengan sehat, itu semua karena anugerah Tuhan. Hari ini kita akan belajar dengan satu tema, mekar di saat sukar ya. Mekar di saat sukar. Nah saudara, biasanya di saat-saat sukar, di saat-saat peceklik, di saat-saat penganiayaan, di saat-saat kita mengalami penghinaan ya, kemudian kita dikhianati dan sebagainya, ada banyak orang menjadi patah dan akhirnya menjadi lumpuh dalam segala hal. Akan tetapi Alkitab mencatat ya, di dalam firman Tuhan dalam Alkitab, banyak orang yang percaya, yang menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Justru di saat sukar mereka menjadi mekar ya. Ini sangat luar biasa oleh karena ada penyertaan Tuhan yang ada di dalam kehidupan orang-orang percaya. Jadi ternyata saudara, penderitaan ya, penderitaan, kesukaran, penganiayaan itu tidak jelek bagi orang-orang yang bergantung dan percaya kepadanya. Justru Tuhan memakai semuanya itu menjadi sarana untuk membentuk kita menjadi seperti Dia dan keluar sebagai emas. Wah, luar biasa saudara ya. Jadi ini janji Tuhan, penyertaan Tuhan, dan biarlah firman Tuhan pada pagi ini akan menjadi pedoman buat kita untuk kita mengiringi atau kita mengarungi ya tahun yang baru ini. Saudara, mari kita membaca Alkitab kita dari Yakobus 1 ayat 2 dan 4. Saya minta tolong Ibu Heni ya. Ya, Yakobus pasal yang pertama ayat 2 sampai ayat yang keempat.
Ya, beginilah firman Tuhan, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, ini Amin. luar biasa. Amin. Saudara yang kekasih, di dalam ayat yang kedua, Yakobus mengatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Minggu yang lalu kita belajar mengenai mengucap syukur dalam segala hal. Ya, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ini artinya adalah ketika kita mengalami berbagai-bagai pencobaan, mengalami berbagai-bagai persoalan, kekeringan, dan sebagainya. Lagu tadi luar biasa ya Ibu Murni ya. Tuhan nggak pernah berjanji selalu ada panas, ada hujan, hidup ini silih berganti. Tapi satu hal yang kita tahu, bahwa Dia ada di dalam kehidupan kita senantiasa. Dia selalu hadir. Oleh sebab itulah Yakobus juga mengatakan, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu, kita lihat, sebab kamu tahu. Itu artinya, dari mana kita tahu? Dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu iya dan amin, bahwa Dia itu adalah omnipresent, bahwa Dia itu maha hadir, Dia tidak pernah meninggalkan kita, bahwa ujian terhadap imanmu. Ternyata saudara, semua persoalan yang ada menimpa dalam kehidupan kita diizinkan Tuhan untuk menguji iman kita. Apakah kita sungguh-sungguh tekun di dalam Dia? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi dan takut akan Dia? Dan saudara, ujian iman ini menghasilkan ketekunan. Kemudian kita lihat ketekunan memperoleh buah yang matang. Wah, luar biasa saudara. Kata matang ini adalah kedewasaan. Dewasa, kita diminta oleh Tuhan, diinginkan oleh Tuhan, sampai mencapai kedewasaan yang penuh. Nah, inilah matang. Di sini menunjukkan kepada karakter, di mana kita memiliki karakter Kristus yang diubah dari waktu ke waktu. Justru keadaan demi keadaan yang kita alami itulah membuat kita menjadi matang. Membuat kita memiliki karakter Kristus. Supaya kamu menjadi sempurna. Wow, luar biasa. Matang, sempurna, dan utuh. Tak kekurangan suatu apapun. Ini 3 kata yang sangat luar biasa, menggambarkan bagaimana keadaan seseorang yang betul-betul mencapai apa yang Tuhan mau. Saudara, kita harus tahu bahwa destiny terakhir kita, keinginan Tuhan dalam hidup kita itu sebagai orang percaya, orang Kristen, itu adalah untuk menjadi seperti Kristus. Memiliki karakter Kristus, memiliki pikiran Kristus, memiliki hati Kristus, memiliki kehendak seperti Kristus. Oleh sebab itulah saudara, Tuhan mengajar kepada kita alasan mengapa kita berbahagia, karena semuanya itu mendatangkan buah yang matang, kesempurnaan, dan keutuhan kita secara pribadi. Nah, pada hari ini saya ingin membawa kita, ada begitu banyak sebenarnya di dalam Alkitab, ya, orang-orang yang mekar di saat sukar, Abraham, Ishak, Ayub, dan sebagainya. Banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab. Tetapi saya mengambil satu saja, yaitu Yusuf. Ya, Yusuf adalah contoh yang nyata. Dia mekar di saat sukar. Kita melihat di dalam mari sama-sama kita melihat di dalam Kejadian. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 39. Kita mulai dari ayat yang ke-1. Ya, silakan Ibu Heni. Kejadian 39 ayat yang mulai dari 1 ya.
Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ya, maka Setelah situ dulu. Situ, Oke. ya. Ya. Jadi kita melihat di sini, kita lihat ayat. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia di tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Nah, saudara, kita perhatikan di sini, Yusuf tinggal di Mesir dan kemudian menjadi budak. Kalau kita melihat situasi yang seperti ini, is impossible buat dia menjadi sukses. Is impossible buat dia menjadi mekar. Karena keadaan yang sukar. Satu, dia tinggal di negeri asing di Mesir. Dan yang kedua itu dia budak. Saudara, yang namanya budak pada zaman dahulu itu nggak punya hak sama sekali. Budak itu adalah sama dengan barang atau milik yang dimiliki oleh tuannya. Kalau tuan-tuan pada zaman dahulu menghitung harta bendanya, berapa domba, berapa kambing, berapa kuda, dan sebagainya, termasuk juga berapa budak yang dia punyai. Jadi budak itu sama sekali tidak punya hak. Dia hanya mempunyai kewajiban. Jadi kalau kita melihat di sini, tidak akan mungkin dia menjadi mekar, tidak akan mungkin dia mencapai destiny yang Tuhan sudah tetapkan kepadanya, karena lihat keadaan yang seperti ini. Akan tetapi kita melihat di sini, di dalam ayat yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Jadi saudara, kita bisa mekar, kita bisa sukses, kita bisa berhasil, kita bisa berdiri tegap di tengah-tengah kesukaran yang kita hadapi oleh karena Tuhan menyertai kita. Nah, karena penyertaan Tuhan inilah kita melihat Yusuf dibuatnya berhasil. Perhatikan, sehingga ia menjadi seorang yang selalu, kata selalu, in any aspect of his life, di dalam setiap aspek dan pekerjaannya, Tuhan ada di sana, sehingga dia betul-betul menjadi berhasil. Maka keberhasilan daripada Yusuf itu adalah terletak daripada penyertaan Tuhan. Nah, kita lihat penyertaan Tuhan ini diulang berkali-kali, itu berarti memberi tekanan. Memberi tekanan bahwa inilah kunci daripada kesuksesannya. Kita baca tadi juga dari ayat yang kedua, Tuhan menyertai Yusuf. Kemudian ayat yang ketiga, kita melihat ayat yang ketiga, Bu. Ya, ayat ketiga, setelah dilihatnya oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Nah, Potifar yang tuannya daripada Yusuf ini, kita melihat bagaimana kesuksesan, keberhasilan dari Yusuf ini oleh karena penyertaan Tuhan. Jadi orang di sekitar juga notice. Orang yang di sekitar kita juga melihat bahwa keberhasilan, kesuksesan yang sangat luar biasa itu oleh karena ada penyertaan Tuhan. Jadi Potifar sadar bahwa memang Yusuf ini disertai Tuhan. Ada tangan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan Yusuf. Itulah yang membuat dia berhasil dalam segala sesuatu yang dikerjakannya. Kemudian ayat 21 dan 23. Ayat 21 dan ayat 23. Ya, demikian firman Tuhan.
Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Wah, Amin. dahsyat, saudara. Jadi kita melihat di sini bahwa inilah kunci daripada keberhasilan. Jadi Yusuf di tengah-tengah kesukaran menjadi seorang yang budak, tetapi dia memilih untuk tetap tinggal di dalam penyertaan Tuhan. Dan kita kembali kepada ayat yang ketiga. Kepada ayat yang ketiga, Bu, naik ke atas. Kita lihat di dalam ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga kita melihat di sini. Yusuf diperhatikan pekerjaannya. Nah, saudara, saya perhatikan di sini. Walaupun Tuhan menyertai, juga ada bagian kita. Bagian Tuhan menyertai kita, memberkati kita. Dan bagian daripada Yusuf melakukan pekerjaan yang terbaik. Jadi kondisi dia tidak menyalahkan Tuhan. Kenapa saya dibuang ke sumur, kenapa saya dijual, dan kenapa saya harus menjadi budak, padahal dia adalah anak kesayangan daripada papanya. Dia tidak melihat ke belakang, dia tidak menyalahkan keadaan, mengapa. Tetapi satu yang dia lihat bahwa Tuhan menyertai dia. Dia tidak pernah keluar dari penyertaan Tuhan. Dan kemudian dia di sini kita melihat dia tetap melakukan yang terbaik. Kadang-kadang ketika kita mengalami kesukaran, kita punya semangat untuk bekerja juga males. Kalau kita mengalami tekanan di kantor, kita mengalami masalah-masalah, dan kelihatannya pekerjaan kita tidak dihargai, kita kehilangan semangat untuk bekerja. Bahkan kita bekerja males-malesan. Ngapain bosnya jahat? Bosnya kayak itu, ngapain saya mau bekerja? Enak aja saya melakukan, untung-untungnya dia, saya yang susah. Nah, seringkali kita punya pikiran seperti itu. Tetapi tidak seperti Yusuf. Yusuf melakukan yang terbaik. Dia tetap melakukan tugasnya yang terbaik. Dan akhirnya saudara, karena penyertaan Tuhan, ini ayat keempat. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Wah, luar biasa. Dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas seluruh rumahnya. Dan segala miliknya diserahkan pada kekuatan Yusuf. Jadi yang pertama, Yusuf tetap melakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik, saudara. Dia nggak peduli dengan siapa statusnya dia, tetapi dia kerjakan yang terbaik. Dan kemudian kita melihat hasilnya adalah Yusuf mendapat kasih daripada Tuhannya. Dan yang sangat luar biasa, Yusuf diberi kepercayaan. Segala, perhatikan, kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Wah, luar biasa, saudara. Ini kepercayaan yang sangat luar biasa. Enggak mudah orang memberikan kepercayaan seperti ini. Rumah, bahkan segala hartanya, miliknya diserahkan kepada penguasaan Yusuf. Jadi Yusuf ini adalah seorang bisnismen yang sangat berhasil. Ya, di ladangnya berhasil, semua usaha daripada tuannya dia kelola dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya menjadi berkat. Itu dapat kita lihat di dalam ayat yang kelima. Sejak ia memberikan kuasa dalam
rumahnya dan atas miliknya kepada Yusuf. Perhatikan, kalau segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Wow, saudara yang kekasih. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Jadi Yusuf menjadi berkat, saudara. Dia seorang yang dapat dipercaya. Dan kemudian di sini dikatakan bahwa Yusuf menjadi berkat di rumah Potifar. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya. Wow, luar biasa. Saya bilang sama anak saya, ya, di kantor, kamu itu menjadi berkat buat kantor. Supaya keberadaanmu di kantor itu membawa berkat bagi kantor. Sehingga semuanya akan, omsetnya, ya, keberuntungannya akan berlipat ganda oleh karena kehadiranmu di situ. Ya, tapi begini Mami, begini, waduh, gini. Nggak usah lihat itu, kerjakan yang terbaik. Nah, saudara, kita melihat di sini Yusuf. Kehadiran Yusuf betul-betul menjadi berkat. Walaupun dia sendiri sebagai budak, saudara. Dia tidak peduli dengan hal itu. Dia lakukan yang terbaik sehingga perkenanan Tuhan ada di atasnya. Dan kemudian kita melihat dia dapat dipercaya. Dan dia menjadi berkat. Dan kita harus sadar bahwa kehadiran kita di tengah-tengah kesukaran, kehadiran kita di tengah-tengah paceklik justru membawa berkat bagi keadaan lingkungan itu. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Dan kemudian kita melihat apa yang terjadi, saudara. Yusuf yang pertama, kita lihat dia disertai Tuhan. Dia melakukan yang terbaik di tengah-tengah kesukaran. Kemudian dia dapat dipercaya. Kemudian kita melihat dia menjadi berkat bagi lingkungan di mana saja ia berada. Dan kemudian kita melihat Yusuf hidup kudus dan takut akan Tuhan. Kita baca di dalam ayat yang ke-7, Bu. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Silakan Ibu Eni. Ya, saya ini dulu ya. Beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Wah, luar biasa ini, saudara. Jadi rupanya istri daripada Potifar tuannya ini, saudara, fun banget sama Yusuf. Orangnya ganteng, orangnya pinter, orangnya rajin, dan sebagainya ya di mata daripada istri Potifar ini. Sehingga istri Potifar ini jatuh cinta kepadanya dan ingin tidur bersama dengan dia. Tetapi kita melihat bagaimana pernyataan daripada Yusuf di sini dikatakan. Kita lihat di dalam ayat yang ke-8. Ya. Dengan bantuanku, tuanku tidak lagi mengatur apa yang di rumah ini. Dia telah menyerahkan miliknya, segala miliknya kepada kekuasaanku. Dia tahu posisinya. Dia sudah menjadi orang besar di rumah itu, saudara.
Semua dikerjakannya, semua sudah diserahkan di dalam kekuasaan. Tetapi dia tahu diri. Dia tahu diri. Walaupun semua sudah diserahkan kepadanya. Kita lihat di dalam ayat yang ke-9. Bahkan di rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepada aku selain daripada engkau. Jadi dia tahu posisinya, dia tahu diri. Memang semua itu sudah di bawah kekuasaannya. Tetapi istri dari Potifar itu tetap istri daripada Potifar. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap aku? Dan di sini dikatakan bagaimana mungkin saya bisa melakukan kejahatan? Yusuf menolak untuk melakukan kejahatan. Dan dia tidak melakukan kejahatan. Walaupun dengan berhari-hari istri daripada Potifar ini, Tante Poti ini membujuk dia untuk tidur dengan dia. Tetapi Yusuf menolak. Wah, luar biasa. Karena dia hidup di dalam hadirat Tuhan. Karena dia tahu Tuhan gak pernah meninggalkan dia. Saudara, di saat sukar, orang sulit sekali untuk tetap konsisten di dalam melakukan kehendak Tuhan. Waduh Tuhan, saya susah dalam keuangan. Saya lagi susah Tuhan. Ini ada chance, ini ada kesempatan untuk saya mendapatkan berkat, mendapatkan sesuatu untuk menolong situasi saya. Tapi caranya tidak benar. Ada banyak orang bilang sama saya, Bu, kalau kita jujur-jujur kapan kita jadi kayanya? Ya. Ada banyak orang jatuh, saudara. Jatuh dalam keuangan, jatuh di dalam moral seksual, wanita atau pria. Ya. Yang penting dapur menyala, yang penting hidup senang. Saudara, kita melihat di sini, Yusuf tetap berdiri teguh. Dia tetap memelihara posisinya yang benar di hadapan Tuhan. Dan apa akibatnya? Mungkin kita melihat, wow, Tuhan pasti membela dia. Dia sudah setia menjaga kekudusannya. Sudah hidup takut akan Tuhan. Mungkin langsung melejit kehidupannya. Walaupun sudah sukses, tapi dibawa kepada level yang lebih tinggi lagi. Itu mungkin pendapat kita. Tetapi justru saudara, dia dibuang di penjara. Kita melihat di dalam ayat-ayat berikutnya. Kita lihat ayat yang ke-15. Nah, ayat yang ke-15 di sini dikatakan. Ya. Dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, lihat, di bawahnya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Ya, sampai 21. Juga ditaruhnya baju Yusuf di sisinya sampai tuan rumah pulang. Potifar katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi
Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Ya, kita melihat saudara, terima kasih Bu. Kita melihat di sini saudara. Jadi dia difitnah dan dimasukkan penjara, saudara. Dia difitnah, dimasukkan penjara, padahal dia tidak melakukan apa-apa. Ya, dia tidak melakukan apa-apa. Dan kelihatannya mengapa Tuhan tidak bela, seakan-akan kita melihat di sini kok Tuhan nggak bela ya. Dan Potifar langsung aja menangkap dia dan menjebloskan dia ke penjara. Di dalam kasat mata kita melihat di sini seakan-akan Yusuf gagal. Kalau dilihat dari sisi manusia, dia masuk lagi ke dalam kesukaran yang besar. Dia bukan hanya sudah menjadi budak, tetapi sekarang menjadi tawanan penjara. Dan orang-orang tidak mau tahu apakah dia tidak melakukan kesalahan. Tetapi ketika dimasukkan penjara, itu berarti namanya jelek banget. Padahal dia sudah berusaha untuk menjaga namanya dengan sebaik-baiknya. Dia hidup kudus, dia hidup benar-benar right before God. Benar di hadapan Tuhan. Tetapi sekarang, dia difitnah dan dijebloskan ke dalam penjara. Mungkin orang-orang berkata, wah budak nggak tahu diri. Udah budak nggak tahu diri. Ngambil istri tuanya, memang keterlaluan orang Yahudi ini. Wah, mungkin ada gosip-gosip seperti itu. Apalagi gosip-gosip yang namanya di rumah pegawai-pegawai atau semua asisten-asisten yang bekerja di rumah Potifar. Jadi bukan hanya Yusuf, pasti ada banyak. Menjadi gosip hangat pada saat itu. Bayangkan saudara. Kalau zaman sekarang mungkin bisa masuk ke YouTube ya. Diceritakan, dilihat, wah Yusuf yang katanya takut Tuhan, wah udah selingkuh, udah ambil istri orang dan sebagainya. Namanya betul-betul jelek, saudara. Namanya betul-betul hancur. Tetapi yang sangat luar biasa, Yusuf tidak patah semangatnya. Dia tetap memandang kepada Tuhan. Dia tetap melihat kepada Tuhan. Dia mempunyai visi yang sudah Tuhan berikan kepada dia ketika dia masih berumur 17 tahun. Bahwa suatu kali kelak dia akan menjadi pemimpin, dia akan menjadi raja di tengah-tengah keluarganya. Bahkan semua keluarganya akan menyembah dia. Untuk itulah saudara-saudaranya iri dan kemudian membuang ke sumur dan menjual dia. Agar jangan sampai mimpinya itu menjadi kenyataan. Tetapi dia tahu bahwa ini visi daripada Tuhan. Ini rencana Tuhan yang Tuhan mau genapkan di dalam hidupnya. Walaupun kelihatannya is impossible, bagaimana caranya dia bisa menjadi raja atau menjadi seorang pemimpin. Kelihatannya nggak mungkin, dilihat dari segala segi nggak mungkin. Nah sekarang menjadi orang seakan-akan menjadi penjahat yang dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi yang sangat luar biasa, ayat 21 kita melihat. Ayat 21 Bu, ya, yang sangat luar biasa, ayat 2, Yusuf, wow, dan melimpahkan kasih setia kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Doesn't matter saudara mau dibuang kemana. Di tengah-tengah kesukaran sekalipun. Tetapi ketika ada penyertaan Tuhan dan kita sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Dan kita tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Dan berpegang kepada firman-Nya di saat-saat yang seperti ini. Kita melihat kasih setia Tuhan dilimpahkan. Sehingga Tuhan membuat hati orang-orang yang ada di sekitar itu sayang sama kita.
karena perkenanan Tuhan. Dan akhirnya saudara, kepala penjara itu betul-betul mengasihi, sayang kepada Yusuf. Dan kita melihat lagi ayat 22. Ayat 22. Sebab itu kepala penjara semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dia lakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Oh, dahsyat ya. Dahsyat banget saudara. Kita melihat di sini. Dia tetap, dia nggak patah. Semangatnya nggak patah. Itu kunci yang kedua juga. Dia nggak semangat yang ketiga ya. Jadi kita lihat di sini, dia disertai Tuhan, dia hidup takut akan Tuhan, dan kemudian semangatnya nggak patah. Dia memilih untuk melakukan yang terbaik terus. Dia memilih untuk tetap bersukacita, sama seperti Habakuk yang minggu lalu kita pelajari, sama seperti Ayub ketika mengalami semuanya itu kesukaran yang sangat luar biasa, dia memilih untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Dan di dalam Yakobus tadi juga kita melihat bahwa berbahagia dalam mengalami pencobaan-pencobaan. Dia pilih untuk berbahagia, bersyukur, dan tetap lakukan yang terbaik. Dan yang sangat luar biasa, saudara. Kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf. Di tengah-tengah kesukaran, apakah kita masih dapat dipercaya? Itu kunci. Apakah kita masih dapat dipercaya oleh Tuhan dan oleh orang di sekitarnya? Seringkali di saat-saat kesukaran orang mencari jalan pintas. Nggak peduli apakah itu dikenan Tuhan atau tidak. Yang penting perutnya berisi. Orang lebih mementingkan perut. Orang lebih mementingkan kesenangan-kesenangan yang sesaat. Yang kemudian penyesalannya belakangan. Dan yang luar biasa, segala dipercayakan kepada Yusuf. Dan Tuhan menyertai dia, apa yang dikerjakannya, dibuatnya berhasil. Wow, dahsyat. Kita lihat ayat yang berikutnya, Bu. Ini ayat ya, maksudnya pasal yang ke-41. 41, Bu. 40, pasal 4. Ya. Nah, saudara, kita melihat di sini. Yusuf, dia bukan hanya kerja keras dan kemudian lakukan yang terbaik. Dia juga concern dengan orang-orang di sekitar. Dia peduli dengan kesusahan orang di sekitar. Karena memang semua orang-orang di penjara itu sudah ada di bawah pengawasannya. Dia menjadi mentor, dia menjadi konselor bagi semua orang-orang yang ada di penjara. Ya, dia lihat, maka murkalah, kita lihat di dalam ayat yang pertama, sesudah semua itu terjadi bahwa juru minum Raja Mesir dan juru roti membuat kesalahan terhadap tuannya Raja Mesir. Maka murkalah Fir'aun kepada kedua pegawai istana, kepala itu, kepala juru minum dan kepada kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam ruang kepala pengawal raja dan menjaga penjara tempat Yusuf dikurung. Ya. Dan kemudian kita melihat demikianlah mereka ditahan. Nah, kita lihat mereka bermimpi, kita lihat terus baca, Bu, kita nggak usah baca mimpinya, mereka bermimpi. Kemudian kita lihat di dalam ayat kelima. Pada satu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya. Pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka,
Segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia di dalam rumah tuannya itu. "Mengapa hari ini mukamu semuram itu?" Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikan." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf dan katanya, "Dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya dan baru saja pohon itu bertunas. Bunganya sudah keluar dan tanda-tandanya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil lalu kuperas ke dalam piala Firaun dan piala itu ke tangan Firaun." Kata Yusuf kepadanya, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau kepada pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumannya. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkanlah aku dari rumah ini." Ya, saudara, kita melihat di sini, ya, dia lihat orang sedih, mukanya muram, dia tanya, "Kenapa kamu muram?" Nah, secara secara keadaan sebenarnya dia yang harus bermuram durja, ya. Karena dia dihianat, difitnah, dimasukkan penjara, dia diperlakukan tidak adil, ya. Tetapi justru itu sama sekali tidak menjadi efek dalam hidupnya, dan itu tidak membuat dia jadi patah karena dia tahu bahwa kehadirannya di situ justru membawa dampak. Nah, saudara, satu hal yang perlu kita ketahui bahwa penjara ini adalah penjara raja-raja, penjara pejabat-pejabat istana Firaun. Itu artinya sebenarnya walaupun dia difitnah, dia dimasukkan penjara tanpa ada alasannya karena difitnah, tanpa dilihat dulu kebenarannya. Tetapi dia tetap melakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik dan tetap tinggal di dalam penyertaan Tuhan. Dan ternyata justru penjara ini akan membawa dia kepada destiny yang Tuhan sedang sediakan, yang sudah Tuhan sediakan. Dan kita singkat saja, saudara, karena waktu. Dan akhirnya, saudara, kita melihat bahwa orang atau juru minum ini setelah dia keluar, dia nggak ingat Yusuf. Dia nggak ingat Yusuf, ya. Yang juru roti kemudian digantung, tapi juru minum itu keluar. Berapa lama? 2 tahun nggak ingat-ingat Yusuf. Tetapi dalam satu peristiwa kita melihat Yusuf kemudian dipanggil ke istana oleh karena Firaun bermimpi. Dan tidak seorang pun yang dapat menerjemahkan mimpi itu. Kita lihat di tengah-tengah kesukaran, walaupun kita tidak lihat, tangan Tuhan bekerja. Amin. Amin. Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kesukaran, walaupun mata jasmani kita tidak dapat lihat, tetapi Tuhan ada sedang bekerja, dan dia bekerja secara sempurna dan perfect. Dia sendiri yang akan membawa kita kepada destiny. Dan akhirnya, saudara, pasal 41 kita lihat. Pasal 41 kita lihat di dalam pasal 41, akhirnya kita lihat bagaimana Yusuf dibawa ke istana karena cerita daripada juru minum itu. Kita baca di dalam ayat 38.
Ya, beginilah firman Tuhan. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semua ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkau menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. Wah, Selalu ya itu. Wah, luar biasa ya saudara. Ya, lalu Firaun itu menanggalkan cincin dan materai ya, dan kemudian Yusuf menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Mulai kuasa di rumah Potifar, kuasa di penjara, akhirnya seluruh. Kita melihat itu ada tingkatan, level ke level. Dan dia betul-betul mekar di saat sukar. Wah, luar biasa. Jadi dia betul, dan akhirnya coba kita baca Bu di dalam ayat yang ke-40 dan 4 udah tadi ya 40 43, dan kita baca di dalam ayat yang ke-57. Ya, 57 berkata begini. Juga dari seluruh bumi datang orang Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Yusuf menjadi jawaban bagi seluruh bumi pada saat itu yang sedang kelaparan, karena hikmat yang daripada Tuhan. Nah, saudara, kita melihat di sini kesimpulannya, Yusuf bisa mekar di saat sukar. Yang pertama, dia fokus pada visi Tuhan, pada situasi, tidak kepada situasi. Sukar apapun, tetap mata kita tertuju kepada Tuhan. Karena dia tidak pernah meninggalkan kita dan penyertaannya sempurna dalam hidup kita. Dia sadar akan penyertaan Tuhan. Dia sadar akan tuntunan Tuhan. Dia fokus pada visi dan kepada Tuhan itu sendiri. Kemudian dia bergantung sepenuhnya kepada penyertaan Tuhan dan pada kuasa Tuhan. Kemudian kita lihat 13 tahun dia menjadi budak. Tetapi dia terus melakukan yang terbaik. Sehingga karakternya diubah menjadi karakter Kristus. Dia menjadi pemimpin dengan hati seorang hamba. Wow, luar biasa. Tuhan mau setelah naik tinggi, memiliki kekuasaan, dia menjadi pemimpin. Tetapi hatinya tetap menjadi seorang hamba yang melayani. Itu yang Tuhan mau. Kita bisa mekar di saat sukar. Mari kita satu dalam doa, minta Ibu Eni berdoa untuk firman Tuhan. Ya, mari satukan hati dalam doa ya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih Engkau mengingatkan kami kembali ya Bapa untuk belajar dari tokoh Yusuf yang ada di kitab Kejadian ini ya Bapa. Bagaimana Yusuf dia hidup tidak apakan ya Bapak, maksudnya dia dicercah ya Bapak oleh saudaranya sendiri. Bahkan dia ini ya Bapak hidupnya di dalam masa kesukaran. Tetapi Bapak dia tetap bertahan kuat di dalam Engkau. Dia tetap bersandar sepenuhnya kepada Engkau. Bahkan Engkau mengajarkan kami untuk masa-masa sulit yang kami hadapi seperti apa yang dialami oleh Yusuf tempo dulu. Kami diajarkan agar kami tetap berpengharapan kepada Allah dan tetap punya visi berjalan di dalam Tuhan, menjalankan kehidupan ini sesuai dengan perintah-Mu. Bapa, memang sulit ya Bapak sebagai manusia, tetapi bagaimana Engkau memberikan kekuatan kepada Yusuf, kami percaya Bapak, Engkau juga memberikan kami kekuatan, sehingga kami mampu melewati ujian-ujian kehidupan dari hari ke hari. Bapak Surgawi, terima kasih untuk Ibu Suryani yang telah menyampaikan kebenaran firman. Terus berkati hamba-Mu ini ya Bapak.
Pakai hidupnya Tuhan. Sebentar dia akan pergi ke Zoom lain Tuhan untuk melayani Engkau di sana ya Bapa. Teruslah berkati dia Bapa di dalam pelayanannya. Dan pakai hidupnya senantiasa, berkati anaknya, keluarganya, pelayanannya, dimanapun Tuhan. Biarlah kasih anugerah-Mu selalu menyertai Ibu Suryani. Kesehatan Tuhan, berikan dia kesehatan ya Bapa. Oh Tuhan, begitu juga ya Bapa, berkati lumbung-lumbungnya Tuhan. Biarlah berkat-berkat khusus Tuhan mengalir atas itu. Terima kasih untuk kesehatan yang Engkau berikan terhadap hidupnya ya Bapa, sehingga dia bisa melayani dimanapun dia berada. Bapa Surgawi, firman-Mu ini tidak akan kembali sia-sia. Barang siapa yang mendengarkannya Bapa, hamba berdoa, orang yang masuk Zoom Sema Adonai, keluar masuknya mereka Engkau berkati senantiasa ya Bapa. Bahkan yang mendengarkan siaran kami di live streaming, Engkau juga memberkati mereka, sama seperti Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ada amin Bapak Ibu yang terkasih. Wow, luar biasa ya. Penyertaan Yusuf yang sangat-sangat menyertai sangat-sangat ini ya, dia kuat menghadapinya. Terus kita tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan dia. Nah, tentunya kita mau ya Bapak Ibu ya, kita mau juga seperti apa yang dialami Yusuf, kita ditolong Tuhan. Dan pasti banyak pengalaman di antara kita semua yang pernah mengalami di dalam masa sukar seperti Yusuf. Tuhan menolong, Tuhan ada senantiasa. Janji Tuhan ya dan amin ya. Baik Bapak Ibu, mari kita mendengarkan pujian dari Ibu Murni. Aku melangkah jalani hidup ini. Dipersilakan. Melangkah jalani hidup ini bersama dengan waktu yang terus berlaju. Untuk apakah aku ada di sini Tuhan, kalau bukan untuk melayani-Mu? Inilah aku di hadapan-Mu Tuhan, bersama dengan segala yang ku miliki. Pakailah aku Tuhan sebagai alat-Mu, menyelamatkan jiwa yang terhilang. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Aku melangkah jalani hidup ini bersama dengan waktu yang terus melaju. Untuk apakah aku ada di sini Tuhan, kalau bukan untuk melayani-Mu? Inilah aku di hadapan-Mu Tuhan, bersama dengan segala yang ku miliki.
Pakailah aku Tuhan sebagai alat-Mu, menyelamatkan jiwa yang terhilang. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Amin, amin. Terima kasih untuk Ibu Murni yang setia memuji dan menyembah Tuhan ya. Kita sangat diberkati. Bapak Ibu, sebentar di Jum Sema Adonai kita akan mengadakan doa syafaat. Bapak Ibu kami mengundang untuk mari kita dukung dalam doa-doa syafaat ini ya. Apabila Bapak Ibu ada tambahan doa, tolong disampaikan agar kami bisa memasukinya ke dalam list doa. Dan Bapak Ibu seperti biasanya kita terus dilayani oleh hamba-hamba Tuhan di dalam renungan pagi. Besok kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Daniel Palungan, part yang kedua dari pelajaran yang telah kita pelajari minggu lalu ya. Dan sekarang kita siap menerima doa berkat. Silakan Bu Suryani, berikan kami doa berkat. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Saudara yang kekasih, mari kita angkat hati kita, terima berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dalam Roh Kudus senantiasa menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Diberkatilah engkau, diberkatilah rumahmu, diberkatilah orang yang keluar masuk rumahmu, diberkatilah anak cucumu, sehingga engkau diberkati dan menjadi berkat. Kita terima itu hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Suryani. Selamat melayani Bu di tempat lain. Tuhan menyertai ya Bu ya. Baik, Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sampai di sini pertemuan kita. Sampai ketemu besok pagi. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Saya undur dulu. Ya, silakan Bu.